rubrik penilaian pada pagi hari ini, ya Bu baik ya. Dan saya berharap dari proses percakapan coaching, saya harapkan harus sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu baik juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan teknik rasa, dan mengajukan pertanyaan yang betul-betul. Saya berharap ketika melakukan percakapan coaching, jangan lupa Ibu baik menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Hal tersebut adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan. Bisa dipahami ya Bu baik? Bisa Bapak. Baik, selanjutnya sebelum coaching dimulai, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh Bu baik? Silakan Bapak. Ya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu baik adalah kompetensi coaching apa yang akan Ibu baik kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Tris, izinkan saya menjawab. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dengan teknik rasa dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, luar biasa Bu baik. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu baik kembangkan secara spesifik pada kegiatan coaching hari ini? Jadi kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dengan teknik rasa. Baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu baik, indikator pencapaian bagaimana yang diinginkan oleh Ibu baik dalam proses coaching kali ini Bu baik? Jadi saya ingin menerapkan alur tirta pada tahap-tahap coaching yang sudah saya laksanakan. Kemudian saya juga ingin coaching saya nantinya dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, luar biasa baik. Untuk kegiatan ini ya, Ibu baik setelah observasi kali ini silakan Ibu baik melakukan coachingnya terhadap coaching. Semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian yang telah ditentukan. Terima kasih Pak Tris atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Faik. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana kabar Bu Faik hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan bahagia Ibu. Bu Ani bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, tapi kurang begitu bersemangat Bu. Saya di sini lagi gelisah Bu Faik. Saya butuh teman ini. Bu Faik ada waktu enggak? Wah, kenapa Bu Ani? Saya bisa ada waktu kok. Silahkan kita berbincang-bincang sejenak. Ngomong-ngomong, apa yang Bu Ani harapkan dari perbincangan kita hari ini? Saya berharap bisa menyelesaikan masalah saya. Setelah mungkin saya bercerita dengan Bu Faik, saya punya gambaran untuk kedepannya. Baik Bu Ani, kira-kira kalau boleh tahu apa yang membuat Bu Ani gelisah? Itu Bu, ada siswa di kelas saya itu setiap pelajaran bahasa Indonesia dia tidak bersemangat dan main sendiri. Jadi saya berpikir itu bagaimana caranya supaya dia bisa fokus belajar. Oh, ternyata itu yang membuat Bu Hani gelisah. Jadi ada satu murid Bu Hani yang tidak bersemangat dan tidak fokus dalam mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia. Betul Bu Faik, murid saya itu tidak fokus dalam belajar sehingga saya itu gelisah setiap mau mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Berarti tujuan Bu Hani kesini menemui saya agar kita dapat mencari solusi bersama-sama ya. Kira-kira dari permasalahan Bu Hani, apakah Bu Hani sudah menelusuri penyebab dari murid Bu Hani itu kenapa tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia? Sudah Bu Faik, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan kepadanya
ternyata ia tidak suka pelajaran bahasa Indonesia. Nah, baik Bu, dari penelusuran Bu Hani, anak tersebut kan tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, mengapa siswa tersebut itu tidak menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia? Anak itu tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teksnya itu katanya terlalu panjang dan dia itu malas membaca. Nah, kalau begitu kondisi ideal seperti apa yang Bu Hani harapkan dari siswa yang tidak menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia itu, Bu? Saya berharap murid tadi bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia seperti teman yang lainnya. Nah, kalau begitu apakah ada yang ingin Bu Hani lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Ada Bu, dari pengamatan saya itu kurang menerapkan metode yang sesuai sehingga anak tersebut kurang bersemangat. Untuk itu saya akan menerapkan metode yang bervariasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, memperbanyak speaking dan memilih media belajar yang menarik sehingga minat siswa belajar bahasa Indonesia itu lebih meningkat. Wah, luar biasa Bu Hani, ide bagus, saya sepakat. Apakah kira-kira ada metode yang pernah diterapkan di kelas Bu Hani dan kemudian metode tersebut berhasil? Ada Bu, saya pernah membuat test breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukan dengan berkelompok. Siswa menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai dan secara otomatis siswa akan membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Wah, luar biasa Bu Hani. Kemudian selanjutnya apa rencana yang Bu Hani lakukan untuk menerapkannya? Bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan speaking, selalu mencari informasi tentang pembelajaran yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran. Wah, ide yang sangat bagus Bu. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Hani dalam menyusun dan melaksanakan rencana Bu Hani tersebut? Pastinya yang mendukung saya itu adalah kepala sekolah, teman sejawat, dan tak lupa saya menyampaikan kepada wali murid Bu Fai. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Hani untuk menerapkannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Bu Fai, mungkin pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu yang lama. Nah, baik Bu, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk Bu Hani melaksanakan rencana tersebut? Secepatnya Bu Fai, agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan keinginannya baik bagi guru maupun bagi pendidik. Wah, luar biasa Bu, saya sangat sepakat. Kemudian komitmen seperti apa yang Bu Hani lakukan agar rencana itu berjalan dengan baik? Saya akan konsisten dengan cara mencari informasi, berkolaborasi dengan teman, berbagi praktik baik dengan guru hebat, mengikuti workshop untuk meningkatkan kemampuan saya, sehingga pembelajaran menjadi menarik dan kehadiran saya selalu dinantikan oleh murid. Baiklah Bu Hani, semoga rencana Bu Hani berjalan dengan lancar. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Hani? Alhamdulillah Bu Fai, saya lega sekali. Saya merasa telah menemukan solusi dari perbincangan kita hari ini. Syukurlah kalau begitu. Kira-kira ada lain lagi yang ingin disampaikan kepada saya Bu? Saya kira cukup Bu Fai, terima kasih sudah meluangkan waktu sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya senang sekali bisa mendengarkan cerita dari Bu Hani. Terima kasih banyak Bu Fai. Sama-sama, semoga kita saling berbagi dan saling membantu terus ya Ibu. Ya Bu Fai, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tris. Baik, Bu Fai, luar biasa tadi sudah melaksanakan coaching dengan coaching. Saya juga sudah mengamati
dilakukan bersama coach tadi. Ini juga ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Baik lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu Baik? Baik Pak Tris, izinkan saya menjawab. Jadi pada pelaksanaan coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sehingga alur percakapan tersebut itu dapat menggali kunci, yaitu Bani, untuk menceritakan segala permasalahannya secara terbuka, serta dapat melakukan atau menemukan solusi-solusi yang harusnya dihadapi dari permasalahannya. Selain itu, saya juga sudah melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, di sini saya juga sudah melakukan coaching sesuai dengan kompetensi inti. Yang sudah saya lakukan adalah mendengarkan aktif dengan teknik rasa dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, Ibu Baik, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi dengan coaching memang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur Tirta. Ibu Baik juga sudah berusaha mendengarkan dengan rasa dan menggali potensi coaching dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, sehingga coaching bisa bercerita dengan terbuka dan coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Proses coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Hal itu terbukti ketika Ibu melakukan percakapan tadi merasa setara dengan coaching. Tidak ada perbedaan strata. Bapak Ibu juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, di mana Ibu Baik tadi sudah berusaha menggali kreativitas dari seorang coaching untuk menemukan ide atau solusi atas permasalahannya. Kemudian Ibu Baik sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Dari catatan saya, Ibu Baik juga sudah melaksanakan kompetensi inti sesuai dengan rubrik penilaian para supervisi tadi, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan paling penting, Ibu Baik sudah melaksanakan coaching dengan alur Tirta, di mana Ibu Baik melalui dengan menyampaikan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, dan menanyakan tanggung jawab. Alhamdulillah, dari catatan saya, Ibu Baik sudah melakukan coaching dengan sangat baik, luar biasa Ibu Baik. Nah, pertanyaan terakhir ya Ibu Baik, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang berusaha atau yang barusan sudah terlaksana Ibu Baik? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kehadiran penuh Bapak. Ya. Nah, saya pengennya itu sebelum melaksanakan coaching itu saya melakukan mindfulness. Nah, misalkan dengan menggunakan teknik stop. Di sini saya berharap agar kunci itu melakukan atau menceritakan permasalahannya itu dengan keadaan rileks dan nyaman, sehingga kunci dapat mengungkapkan segala permasalahannya dengan terbuka dan dapat menemukan solusi-solusi pada permasalahannya. Nah, iya Bu Baik. Semoga kedepannya Ibu Baik
mengembangkan lagi kompetensi kehadiran penuh, serta kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi yang sesuai dengan alur delta ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita ya Bu. Amin. Terima kasih Pak Kris atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, sama-sama Bu Wai. Saya tutup kegiatan coaching ini ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi